Saya akan langsung mengambil amplop C2. Masih disegel. Dengan subtema peningkatan sumber daya manusia. Organisasi masyarakat dan organisasi sosial sesungguhnya adalah mitra strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan sejumlah target rencana pembangunan daerah. Pertanyaannya, bagaimana kapasitas Ormas dan Orsos dapat diperkuat agar dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam tata kelola dan pembangunan daerah? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di Kabupaten Seruyan terdiri dari ada beberapa ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, kemudian Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, organisasi-organisasi tersebut ya di Kabupaten Seruyan itu mempunyai andil besar dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Seruyan. Ya. Termasuk pembinaan mu'alaf oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seruyan. Kemudian Nahdlatul Ulama itu membuat program yaitu tentang pelatihan pemimpinan dan lain sebagainya. Nah, 3 organisasi tersebut di Kabupaten Seruyan mempunyai peran yang sangat besar. Baik, saya tambahkan adanya organisasi masyarakat, organisasi keagamaan pada dasarnya sebagai wujud dari berkumpulnya orang-orang dengan satu tujuan tentu untuk kebaikan, untuk kebersamaan. Nah, oleh karenanya maka organisasi ini menjadi mitra pemerintah dan di dalam perjalanannya maka program-program pemerintah harusnya selalu juga beriringan bersamaan dan mendukung berkembangnya program-program organisasi masyarakat ini. Dan tentu ini dalam rangka menjalin lebih meningkat lagi rasa toleransi, rasa kebersamaan antar organisasi, antar suku, antar masyarakat, antar agama. Dan ini menjadi kebutuhan kita untuk semakin mempererat persatuan, mempererat kebersamaan, mempererat keakraban untuk sama-sama dalam nilai positif dan produktif untuk membangun Kabupaten Seruyan. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, sudah cukup? Baik, terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, kesempatan yang sama kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4. Silakan pasangan calon nomor urut 4 untuk maju ke podium. Dan kami persilahkan kepada Profesor Dr. Sulmin Gumiri MSc untuk mengambil subtema di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Boleh diangkat dan kemudian disebutkan Pak dan diperlihatkan kepada paslon dan juga kamera. A3. A3. Baik. Dengan subtema pembangunan infrastruktur. A3. Ya, kita buka. Baik, untuk calon ataupun pasangan calon Bupati nomor urut 4. Subtema pembangunan infrastruktur. Jalan merupakan salah satu faktor pendukung penting baik dalam meningkatkan akses pelayanan, peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, Kabupaten Seruyan memiliki panjang jalan 1050,89 km, di mana jalan dengan kondisi baik 258,17 dan selebihnya kondisi jalan masuk dalam kategori sedang, rusak, dan rusak berat. Pertanyaannya, apa langkah konkret Anda untuk dapat meningkatkan akses jalan dari hilir sampai hulu dengan memastikan pemeliharaan dan keadilan pada semua wilayah di Kabupaten Seruyan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Terima kasih. Hal yang terpenting adalah persoalan infrastruktur jalan dan jembatan. Ini yang menjadi persoalan di Kabupaten Seruyan yang harus segera kita selesaikan. Untuk menyelesaikan ini tentu ada keniat dan sungguh-sungguh Haji Fajri dan Toto untuk menyelesaikan ini. Yang pertama adalah persoalan sumber pendanaan. Ada 3 sumber pendanaan. Yang pertama adalah sumber pendanaan berasal dari
APBD Kabupaten Seruyan, kemudian sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi dan sumber pendanaan kepada pemerintah pusat. Panjangnya jalan kami ada 250 yang baru selesai, kurangnya belum selesai. Yang pertama adalah persoalan sumber pendanaan, yang berikutnya adalah sumber pendanaan yang bisa kita ambil dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar melalui forum CSR. Kemudian untuk penyelesaian yang pertama adalah membangun jalan yang berasaskan keadilan, yaitu dari hulu ke hilir. Ini yang pertama, menerobos jalan dari desa ke desa, kecamatan sampai kabupaten. Persoalan infrastruktur jalan harus diselesaikan karena mengingat kondisi geografis yang demikian sulit berdasarkan pengalaman kami di lapangan sampai menuju dari orang sakit menuju puskesmas itu ada yang meninggal dunia, dan kami berkomitmen bahwa jalan ini harus kami selesaikan. Terima kasih. Masih ada waktu yang tersedia, apakah calon bupati ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Terkait infrastruktur Kabupaten Seruyan, salah satu program unggulan kami adalah membangun jalan antar desa, antar kecamatan. Karena ini harus dilakukan karena sudah perjalanan kami pada saat kampanye. Baik, waktu Anda menjawab sudah habis. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, penonton harap tenang. Kami persilahkan selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke podium. Dan kami persilahkan Profesor Dr. Hajah Hamdanah MAG untuk mengambil subtema di dalam fishbowl yang sudah disediakan. A2. Baik, dengan subtema pembangunan infrastruktur. A2. Masih tersegel, kerahasiaan terjamin. Langsung saja kita buka. Baik. Subtema pembangunan infrastruktur. Kabupaten Seruyan memiliki garis pantai yang panjang dan potensi alam lainnya untuk dijadikan objek wisata seperti pantai Sungai Bakau yang memiliki kunjungan cukup tinggi setiap tahunnya. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret inovasi Paslon dalam mengembangkan dan mengelola objek wisata di Seruyan agar dapat memberikan dampak ekonomi yang positif sehingga bisa meningkatkan PAD melalui pariwisata tersebut? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pada dasarnya Paslon nomor 1 siap untuk melaksanakan yang memang menjadi keinginan masyarakat, terutama berkaitan dengan pariwisata. Memang sangat benar adanya pariwisata yang ada di Seruyan memang sangat minim tergali untuk saat ini. Tapi kedepannya berikanlah kesempatan kepada Paslon nomor 1 untuk berbuat apa yang menjadi pariwisata di Seruyan akan kami lakukan. Karena jujur kita juga diapit beberapa wisata yang ada di Kalimantan Tengah, salah satunya wisata Tanjung Puting. Dan itu memang sangat diperlukan ke depannya bagaimana kita supaya akses kunjungan wisata tersebut bisa sampai ke Bumi Gawi Hatantiring Kabupaten Seruyan. Karena itu perlu kerjasama untuk semua masyarakat juga yang hadir di sini dan seluruh masyarakat di Seruyan, bagaimana caranya kita bersama-sama untuk membangun Seruyan ke depannya, terutama di bidang pariwisata. Perlu kami jelaskan, pariwisata adalah andalan yang ada di Seruyan dan ini memang perlu kita gali bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kedepannya juga ini akan menjadi andalan dan menjadi program kami juga yaitu Paslon nomor 1. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, terhadap komitmen kami pariwisata Sungai Bakau memang saat ini kondisinya memang antara hidup dan mati karena tidak bisa bersaing antara sejalur pinggir pantai yang ada itu yang di sana sudah memiliki guest house, sementara Sungai Bakau dari dulu-dulu seperti itu saja. Apalagi kemarin ada ditanam segala mangrove sehingga berubah posisi ini. Nah, mungkin kedepannya kita coba mencari potensi-potensi baru dengan tidak meninggalkan potensi yang ada. Akan kita lakukan beberapa pembangunan dan sentuhan-sentuhan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena di sana sebetulnya ada kolam renang, cuma tidak berfungsi dengan baik. Ada musola, fasilitas permainan, bahkan untuk permainan-permainan lain. Mungkin itu gambaran dari kami tetap akan coba tetap menyentuh Sungai Bakau tersebut. Terima kasih. Baik, kami persilakan Paslon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat duduk.
Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk maju ke podium. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Haji Abdul Halim, SAG MAG untuk mengambil subtema di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Boleh diperlihatkan kepada paslon dan juga disebutkan dan juga diperlihatkan ke kamera. A1. A1. Baik, dengan subtema pembangunan infrastruktur A1. Ya, langsung kita buka. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2 dengan subtema pembangunan infrastruktur. Sebagai pelabuhan laut pertama di Kalimantan Tengah yang garis pantainya mencapai 750 km, Pelabuhan Segintung seharusnya bisa menjadi pintu masuk utama arus lalu lintas orang dan barang yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Seruyan. Faktanya, hingga saat ini hanya kapal barang dan sejumlah kecil kapal penumpang perintis saja yang biasa mengunjungi pelabuhan ini. Pertanyaannya adalah, apa strategi dan program saudara untuk memberdayakan Pelabuhan Segintung bagi kemajuan Kabupaten Seruyan? Waktu Anda menjawab 2 menit, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menjawabkan tentang Pelabuhan Segintung. Memang itu sudah saatnya untuk dibangun Pelabuhan Segintung itu dan dirawat dan digunakan untuk fasilitas pemerintah maupun fasilitas investor. Nah, di situ kita akan merangkul nanti investor dari luar sehingga mereka bisa masuk ke daerah Segintung dan berlabuh di Segintung. Dan juga kita punya tujuan juga tertentu, tentunya kita juga memperjuangkan infrastruktur jalan, termasuk juga membangun di situ yang namanya gudang-gudang dan cukup banyak sekali yang harus dibangun situ, termasuk tempat bongkar muat, termasuk juga dermaga, termasuk juga penyediaan karyawan, tempat karyawan dan lain sebagainya. Itu memang harus dipersiapkan karena memang di situ untuk Pelabuhan Segintung belum ada yang tersedia. Memang ada pelabuhan tok saja di situ. Mungkin itulah program yang utama dari Iswanti Mistius yang harus diperjuangkan. Mungkin dilanjutkan oleh calon Bupati Seruyan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tentunya selain pelabuhan menjadi salah satu visi misi kami, sebelum pelabuhan dibenahi tentunya kami ingin bagaimana blank spot menuju Pelabuhan Segintung itu harus kita pasang dulu. Bagaimana pelabuhan bisa beroperasi kalau memasuki Segintung saja masih kita blank spot. Jadi pertama yang akan kita lakukan yaitu bagaimana titik blank spot di Kabupaten Seruyan bisa tidak blank spot lagi, baru langkah selanjutnya bagaimana kita bisa bekerja sama Pelabuhan Segintung bisa menerima kapal-kapal penumpang selain kapal pelni, tentunya juga menjadi pelabuhan CPO karena kita tahu Kabupaten Seruyan belum mempunyai pelabuhan CPO. Terima kasih. Waktu Anda menjawab sudah habis, terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.